Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi dalam acara rutin mingguan, yaitu diskusi santai mengenai kasus obstetri dan ginekologi, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan menghadirkan staf-staf narasumber dari RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan minggu ini adalah bagian dari divisi fertilitas endokrin dan reproduksi, yaitu topik mengenai amenorrhea primer tipe 1. Tentunya hal yang menarik karena saya yakin juga masih ada beberapa yang kasus yang pasti sering kita temui sehari-hari. Dan telah hadir di tengah-tengah kita semuanya, para moderator dan narasumber. Yang pertama, guru kita semuanya, yaitu Profesor Dr. Lila Dewata, dan juga Antian selaku moderator, dan juga nanti ada narasumber, yakni yang pertama Dr. Sri Ratna Ningsih, dan satu lagi nanti Dr. Eli akan ikut bergabung dengan kita. Dan seperti biasa, nanti kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memberikan pertanyaan atau berdiskusi melalui fitur Q&A atau dengan kolom chat, atau juga bisa diskusi langsung hadir dengan pertanyaan langsung pada narasumber dan juga moderator kita melalui raise hand sehingga bisa diskusi secara langsung. Dan jangan lupa seperti biasanya pada peserta yang sudah membership tas bisa memulai pembelajarannya maksimal pada hari ini sehingga nanti akan bisa mendapatkan SKP Kemenkes. Seperti biasa, kami mungkin sebelum kita mulai acara, kami persilahkan eh, kepada Ketua Departemen Obgyn FK UNER, yaitu Dr. Brahmana Iskandar, mungkin untuk bisa memberikan sambutan. Oke, pada Dr. Brahmana kami persilahkan. Dr. Brahmana sudah gabung ya, Dr. Ari. Oke, kalau oke, ini alhamdulillah dokter narasumber kita satu lagi yaitu Dokter Ali sudah berada di tengah-tengah kita. Jadi mungkin untuk nantinya bersingkat waktu, mungkin kami Dokter Brahmana apa sudah gabung? Mohon izin, belum bergabung, dokter. Bapak mungkin nanti izin supaya seperti biasa untuk tas ini akan selalu berjalan tepat waktu. Jadi kita akan mulai dulu. Mungkin nanti ketika Dokter Brahmana gabung bisa urun rembuk juga. Untuk satu waktu kami persilakan kepada Profesor Lila Dewata untuk bisa membawakan acara. Monggo, Prof. Terima kasih, Dr. Seto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta jadi moderator kasus amenorrhea primer yang hipok-hipok. Tapi seperti yang dikatakan Dr. Seto tadi, kok kasus begini jarang sekali ya. Hipok-hipok yang saya lihat jarang sekali. Kalau amenorrhea primer yang banyak yang ada itu kebanyakan ada septum vagina atau yang juga ada RKH itu masih lebih sering daripada hipok-hipok ini. Karena hipok-hipok ini kan kelainannya terutama di hipofise, hipotalamus ya. Jarang sekali. Baik, kita walau teorinya agak lebih sukar, kita punya ya para ahli di sini. Ada Dr. Reli Januari dan Dr. Sri Ratna Dwiningsih yang akan menjawab semuanya yang masih aktif di lapangan. Saya sudah banyak memantau, tapi ya itu saya katakan, yang hipok-hipok ini kok jarang ya. Jadi pembicara kita di hari ini adalah Dr. Reli Januari dan Dr. Sri Ratna Dwiningsih. Barangkali ada presentasi lebih dahulu, Dr. Reli, ada presentasi? Monggo, silakan kalau mau presentasi lebih dulu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Mohon maaf lambat. Eh, saya izin untuk share screen sedikit presentasi, mungkin ada 6-7 slide lah. Saya coba untuk mereminding, ya, mengingatkan kembali tentang
terutama siklus haid yang normal. Sudah kelihatan ya? Sudah Oke, ada. baik. Baik, terima kasih Prof. Wilah yang terhormat, guru kami semua, dan teman-teman sejawat sekalian yang masih setia untuk bergabung di acara Tanya Apa Saja, yang hari ini tentang topiknya adalah tentang amenorrhea hipok-hipok. Ya, jadi kalau kita berbicara amenorrhea, itu kan ada amenorrhea primer, ada amenorrhea sekunder. Ya, amenorrhea primer itu berdasarkan Sparrow, kalau umpamanya tidak ada pertumbuhan seks sekunder, yaitu seks sekunder ditandai adanya buah dada atau rambut pubis, dan tidak ada haid pada usia 14 tahun. Jadi pada usia 14 tahun tidak ada tanda seks sekunder dan belum haid, maka didefinisikan sebagai amenorrhea primer. Tetapi kalau sudah ada tanda-tanda seks sekunder, adanya pertumbuhan payudara atau pubis, namun tidak haid juga di usia 16 tahun, jadi ditunggu sampai 2 tahun kemudian, maka tidak terjadi haid, maka dianggap sebagai amenorrhea primer. Sedangkan amenorrhea sekunder itu pasien sudah pernah haid, tetapi dalam 3 siklus berturut-turut itu tidak terjadi haid, namanya amenorrhea sekunder. Atau siklusnya tidak haidnya tidak berturut-turut, tapi dalam 6 bulan dia pernah tidak haid sekian bulan, itu dikatakan amenorrhea sekunder. Ya, jadi definisi kita kembalikan berdasarkan Sparrow. Dan ini sedikit tentang bagaimana siklus haid yang normal. Jadi kalau kita lihat siklus haid itu terjadi antara adanya kerjasama antara hipotalamus, hipofisis, kemudian ovarium, dan endometrium. Ya, ada kompartemen 4 hipotalamus, kemudian 3 hipofisis, kemudian 2 itu adalah ovarium, dan kemudian 1 adalah endometrium. Kalau dari keempat komponen ini ada sesuatu atau tidak berjalan dengan baik secara harmonis, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan haid. Ya, ini kita lihat bahwa siklus haid itu ada fase folikuler, fase luteal, ya, fase preovulasi, pasca ovulasi, demikian juga akan diiringi dengan perubahan-perubahan di endometrium. Fase folikuler itu akan terjadi fase proliferasi dari endometrium, setelah fase luteal akan terjadi fase sekresi, kemudian terjadi peningkatan hormon FSH, LH pada awal siklus haid, kemudian akan menurun dan meningkat lagi pada saat pertengahan, saat ovulasi akan terjadi lonjakan LH dan memicu terjadinya ovulasi. Pada saat ovulasi, setelah selesai ovulasi, maka hormon yang dominan adalah progesteron, ya, dibandingkan hormon estrogen. Ya, kalau tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi atrofi dari korpus luteum, maka akan terjadi penurunan secara mendadak hormon estrogen dan progesteron dan akan memicu terjadinya haid. Ini sekedar reminding saja. Jadi pada fase awal, pada fase basal, pada saat haid, hari awal-awal haid, terus hari ketiga sampai hari kelima, itu kadar estrogennya paling rendah, tetapi FSH-nya sudah dominan. Kemudian terus FSH akan terus memicu pertumbuhan folikel, FSH akan turun, dan seiring dengan penurunan FSH akan terjadi peningkatan estradiol oleh karena adanya pertumbuhan sel-sel granulosa dan memicu membentuk terjadinya folikel yang matur. Pada saat pertengahan siklus haid, estradiol akan meningkat. Estrogennya meningkat ini akan memicu terjadinya peningkatan LH atau LH surge, dan ini akan memicu terjadinya ovulasi. Ya, demikian juga terjadi perubahan di endometrium. Seperti yang saya tadi. Setelah ovulasi, maka hormon yang dominan adalah hormon progesteron ini, ya, yang bintik-bintik coklat ini. Kemudian diikuti dengan hormon estradiol yang warna biru ini.
kemudian LH dan LSH akan turun, ya. Kemudian kalau tidak terjadi ovulasi, korpus luteum akan menjadi atrofi, menjadi korpus atresia, jadi korpus albicans, dan akan terjadi penurunan secara mendadak dari hormon estrogen dan progesteron, terjadinya peluruhan dari endometrium dan terjadinya haid. Ya, ini sedikit mengenai komunikasi antara hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan endometrium. Ya, pembagiannya macam-macam. Ya, ada ya, kalau sentral hipotalamus, hipok-hipok. Ya, jadi kalau berdasarkan WHO itu termasuk kategori 1. Ya, kalau hipok-hipok ini terjadi gangguan fungsi dari hipotalamus dan hipofisis. Ya, akibatnya akan menyebabkan terjadi amenorrea karena tidak terbentuk pertumbuhan folikel dan hormon estrogen juga rendah, ya, dan akan bukan terjadi amenorrea. Sedangkan kalau hiperhipok itu kalau WHO termasuk kategori ketiga itu hiperhipok, jadi ada gangguan dari kompartemen 2 vario, ya, terjadi peningkatan MSH tapi estrogennya rendah, itu hiperhipok juga akan menyebabkan amenorrea. Yang kita bahas pagi ini adalah kondisi yang kategori 1 WHO, hipok-hipok. Ya. Kalau kategori 2 ini yang normografi normal estrogen pada orang-orang PCOS. Ya. Ini kita tidak bahas. Jadi kita akan membahas tentang hipok-hipok ini. Ya. Nah, jadi ini tadi sudah saya sampaikan klasifikasi WHO, amenorrea. Ya. Ada grup 1, kalau belakang WHO, hipogonadotropik, hipogonadism. Jadi kelainan pada sentral. Tipe 2 ini sentralnya normal, perifernya normal, ovarium normal, lalu terjadi gangguan umpan balik, terjadi anovulasi ini pada orang PCOS, sedangkan yang klasifikasi WHO grup 3, hipergonadotropik, hipogonadism, itu pada terjadi kelainan pada ovarium. Dan untuk mendiagnosa adanya hipok-hipok, itu ditandai adanya kadar FSH, LH, dan E2 yang rendah. Ya, ini berhubungan dengan adanya disfungsi hipotalamus, hipofisis, gangguan dari hipotalamus dan hipofisis. Penyebabnya ya bisa karena stres yang berat, ya, penurunan berat badan yang ekstrim, ya, jadi sangat 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 diforsir gitu tubuhnya karena terobsesi untuk menurunkan berat badan. Olahraga yang berlebihan ini juga bisa menjadi hipok-hipok. Anoreksia nervosa, jadi orang yang diet yang berlebihan. Tidak jarang kita temui pasien itu datang kok nggak haid. Ternyata setelah kita analisis ternyata pasiennya dalam kondisi diet ketat, gitu ya, sehingga dia berusaha makan tapi dimuntahkan lagi, mengeluarkan lagi agar berat badannya turun. Nah, ini akan memicu terjadinya kondisi hipok-hipok karena terjadi gangguan sekresi gonadotropin secara pulsasinya berubah, ya. Dan bisa juga karena adanya kelainan-kelainan genetik atau kognitif seperti sindrom Kalman, yaitu adanya gangguan penciuman akibat adanya malformasi neuron gonadotropin releasing hormone. Dan juga penyakit sistemik kronis, penyakit gagal ginjal kronis seperti kronik juga menyebabkan terjadi amenorrea, hipok-hipok. Kemudian adanya hiperprolaktinemia atau adenoma prolaktinoma, ya, adanya peningkatan kadar prolaktin yang tinggi ini juga menyebabkan terjadi hipok-hipok. Obat-obatan medikamentosa, psikotropik, radiasi terapeutik juga memicu terjadi gangguan pada sentral. Kemudian yang harus diperhatikan juga pada orang-orang yang dengan terjadinya postpartum hemorrhage yang berlebihan, terjadinya sindrom Sehan sindrom yang sekunder karena HPP, ini akan menyebabkan terjadinya amenorrea, hipok-hipok juga, ya. Jadi harus hati-hati juga pasien riwayat HPP terus setelah saya menyusui kok nggak haid-haid, ya. Ini harus dipastikan, ya. Kemudian juga akibat efek samping trauma pembedahan di daerah otak ini juga memicu terjadinya hipok. Jadi itu sedikit tentang mengenai hipok-hipok, sekedar mereminding saja. Kami kembalikan ke Dr. Prof. Lila, silakan Prof. Terima kasih, Dr. Eli. Dr. Ratna ada presentasi? Silakan, Dr. Ratna. Untuk yang tolong
Kalau ada pertanyaan di Q&A aja ya. Di kecuali angkat tangan atau mau langsung. Ya, silakan Dokter Ratna. Oke, Prof. Sebentar, Prof. Saya buka dulu. Ya, terima kasih Prof kesempatannya. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Dr. Eli. Jadi sekedar mengulang lagi, kita mengenal ada dua amenore. Amenore primer jika seorang gadis itu belum pernah haid sama sekali. Dan ada batasan kapan kita harus melakukan evaluasi. Jadi kita harus melakukan evaluasi jika pada seorang gadis usia 14 tahun dengan tanda seks sekunder yaitu payudara dan rambut pubis dia belum tampak. Karena payudara merupakan petanda adanya paparan oleh estrogen endogen. Atau kalau seks sekunder yaitu pertumbuhan payudara dan eh, pertumbuhan rambut pubisnya dia sudah ada, kita bisa menunggunya sampai dengan usia 16 tahun baru kita lakukan evaluasi. Dan kalau dia sudah pernah haid, kemudian tidak mengalami haid lagi selama 3 siklus berurutan atau selama 6 bulan, maka dia masuk ke dalam kriteria amenorrhea sekunder. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Eli bahwa kalau kita melihat penyebab amenorrhea itu bisa berdasarkan kompartemennya mulai dari bawah yaitu uterus termasuk di sini vagina, serviks ya maaf uterus, serviks dan vagina ini yang outflow-nya, jadi gangguan pada outflow-nya kita sebut dengan kompartemen 1. Kemudian kalau gangguannya pada ovarium yang kita masukkan dalam kompartemen 2, sedangkan kalau pada hipofise ini masuk dalam kompartemen 3 dan pada hipotalamus masuk dalam gangguan kompartemen 4. Ini mungkin nilai normal yang harus kita tahu kapan kita katakan kadar serum gonadotropin itu normal dan kadar estrogen itu normal atau rendah. Ini batasan untuk normal dewasa wanita. Ini juga sudah disampaikan Dr. Eli bahwa WHO tipe 1 itu FSH-nya rendah, yaitu kurang dari 5 international unit per liter hipogonadotropin yang menyebabkan hipogonadisme karena menyebabkan kadar estradiolnya rendah. Ini kalau kita pakai satuan pikomol ya 100, tapi kalau kita pakai satuan pikogram, maka ini 20 estradiolnya kurang dari 20 pikogram per mili. Kemudian WHO tipe 2 ini kelainannya pada anovulasi kronik ovulasi di mana kadar hormon gonadotropin dan estradiolnya normal. Sedangkan kalau WHO tipe 3 itu kelainannya di perifer yaitu di kompartemen 2 yaitu ovarium maka akan memberikan kadar gonadotropin yang tinggi dengan kadar estrogen yang rendah kurang dari 100 pikomol per liter atau kurang dari 20 pikogram per mili. Dan ada yang mengelompokkan hiperprolaktinemi, meskipun dia menyebabkan hipogonadotropin hipogonadisme ini ke dalam WHO tipe 4. Ini juga sudah disampaikan Dr. Ali, penyebab dari hipogonadotropin hipogonadisme, kelainannya baik di hipofise ataupun hipotalamus. Dan kalau kelainannya di hipotalamus ini merupakan kelainan diagnosa eksklusi ya. Setelah kita pastikan hipofisenya semuanya normal, maka kemungkinan kelainannya ada di hipotalamus. Jadi kita sekarang di sini yang kita fokus untuk bicarakan adalah kelainan di sentral, apakah karena di hipofise atau di hipotalamus yang menyebabkan hipogonadotropin hipogonadisme dan bisa juga yang disebabkan oleh hiperprolaktinemi yang memberikan keluhan amenorrhea atau mungkin oligomenorrhea sampai dengan amenorrhea.
Ini sekedar kalau kita mendapatkan pasien yang dengan aminoreduksi sekunder, karena tadi beberapa memang hipogonadotropin-hipogonadisme itu bisa disebabkan misalnya di perdarahan pasca salin yang berat sehingga menyebabkan Sheehan syndrome, atau ada riwayat terapi obat yang menyebabkan penurunan dari dopamin, di mana kita tahu dopamin itu merupakan prolaktin inhibiting factor, sehingga kalau prolaktin inhibiting faktornya rendah maka sekresi prolaktinnya akan tinggi. Ini alur untuk mendiagnosis kalau terjadi aminoreduksi sekunder. Kita lakukan uji dengan progestin, ya kita berikan progesteronnya atau progesteron sintetik ya, atau progestin kita sebut. Kemudian kita lihat apakah dia terjadi menstruasi atau tidak. Kalau dia terjadi menstruasi, kita mengatakan bahwa dia terjadi proliferasi endometrium, ya, dan estrogen endogennya cukup dan tidak ada obstruksi dari saluran reproduksi. Tetapi kalau tidak terjadi menstruasi setelah progestin tes, maka kita berikan estrogen dan progestin. Kalau estrogennya, maaf, kalau terjadi menstruasi, maka kita anggap bahwa estrogennya rendah. Ini termasuk dengan WHO tipe 1. Jadi terjadi hipogonadotropin, hipogonadisme. Tapi kalau kemudian ternyata dia negatif, maka kemungkinan karena kita sudah berikan estrogen eksogen sehingga kita harapkan terjadi proliferasi endometrium, tapi kalau dia tetap tidak terjadi haid, kemungkinannya dua, yaitu kemungkinannya karena gangguan di outflow-nya. Jadi ini sekedar mengingatkan lagi bahwa untuk kalau terjadi aminoreduksi sekunder, kita mulai dari progestin test, dilihat positif atau negatif, kemudian kalau negatif kita lanjutkan dengan uji estrogen dan progestin. Kalau dia haid berarti kan normal outflow-nya, ada kemungkinan dua, estrogennya dia rendah ini disebabkan oleh sentralnya yang bermasalah sehingga terjadi hipogonadotropin hipogonadisme, atau dia terjadi hipergonadotropin hipogonadisme karena kelainan di ovarium, yaitu WHO tipe 3. Mungkin ini tambahan yang bisa saya sampaikan, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ratna. Kok saya lihat belum ada ya yang bertanya. Belum ada yang bertanya. Memang seperti saya awal tadi saya katakan ini sangat jarang di praktek. Rasanya saya 40 tahun lebih praktek tidak pernah menemukan ini. Mungkin ada satu-satu, tapi tidak pergi ke saya. Sehingga yang bertanya. Jadi seperti disampaikan oleh kedua pembicara tadi, haid itu dimulai dengan hipotalamus, kemudian ke hipofise, GnRH agon, kemudian hipofise ke ovarium. GnRH dari hipotalamus ke hipofise itu jalannya adalah dengan pulsasi. Jadi tidak, kalau kita berikan GnRH agonis atau antagonis, pasien yang haid malah jadi tidak haid. Jadi bagaimana? Oh, ini udah masuk satu. Ada masuk satu dari Dr. Indi. Tuh, tulisannya kecil banget. Pada yang amenorrhea primer untuk mendiagnosa, apa dimulai dengan tes progesteron atau bagaimana? Rasanya sudah dijawab Dr. Ratna tadi ya. Silakan Dr. Ratna yang tadi. Gimana ya? Progesteron tes. Ya, Prof, ini pertanyaannya amenorrhea primer ya, Prof. Jadi dia tidak pernah haid sama sekali. Maka kalau kita mendiagnosis amenorrhea primer tadi, selain dari faktor usia tadi, kapan kita harus menegakkan diagnosisnya, kita juga melalui anamnesis terlebih dahulu dan melakukan pemeriksaan fisik. Yang saya sampaikan tadi adalah kalau
dia amenorrhea sekunder. Jadi kalau misalnya amenorrhea primer, kita melihat misalnya kelainan pemeriksaan fisik aja ya, kita melihat apakah ada kelainan outflow ya. Kita lihat dari vaginanya ada atau enggak, uterusnya ada atau enggak. Ya, kalau ternyata uterusnya ada, baru kita melakukan pemeriksaan serum FSH. Tapi kalau ternyata dia kelainan pada outflow-nya, jadi vaginanya enggak ada, kemudian atau kita lihat vaginanya ada, tapi gambaran uterusnya ada, ya mungkin dia gangguan di outflow di vaginanya. Jadi kemungkinan karena septum atau yang paling mungkin ada banyak juga dijumpai hymen imperforata. Jadi intinya tidak memulai dengan progestin test, tapi kita mulai dari anamnesis, kemudian dari pemeriksaan fisik yang sederhana untuk melihat adanya uterus atau tidak, kemudian dilihat juga apakah ada pertumbuhan payudaranya. Kalau misalnya apa eh, yang 16 tahun ya ada pertumbuhan payudara, kita lihat apakah ada eh, bagaimana dengan uterusnya, uterusnya ada atau enggak. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan. Mhm. Ya, Dokter Eli barangkali ada tambahan kalau enggak yang kedua. Ya, betul, Bob. Jadi kalau umpamanya saya menggarisbawahi saja bahwa kalau dapat amenorrhea primer, yang penting adalah kita cek dulu outflow-nya, ya. Sering ya beberapa kali kita dapatkan di sini pasien amenorrhea primer, kemudian diagnosanya kista endometriosis bilateral, nyeri siklik, terus akhirnya dioperasi, selesai operasi, histektomi, tetap tidak haid, nyeri lagi. Ternyata masalah utamanya adalah di hymen imperforata atau septum vagina. Padahal itu sangat mudah sekali untuk menegakkan diagnosa. Jadi pastikan dulu outflow-nya bagus. Artinya hymennya terbuka, terus uterusnya ada atau tidak ada, vaginanya ada. Kalau outflow-nya bagus, ya baru kita akan cek apakah ini di sentral, di hipofisis atau hipotalamus, atau di perifer di ovarium. Jadi kalau untuk memperpendek eh, pemeriksaan, biasanya ya betul kata dokternya kita cek dulu FSH-nya, kita cek ke tanda yang lain, seks sekunder terutama, ya pastikan seks sekundernya ada apa enggak. Kalau memang seks sekundernya tidak ada, kita cek eh, karyotyping. Kalau memang kita mencurigai adanya kelainan pada di ovarium, Turner syndrome, ya kita cek FSH dan karyotyping. Sebenarnya pada kasus-kasus sekarang ada pernah beberapa kali kalau amenorrhea primer outputnya normal semua, maka yang harus dipikirkan lebih baik cek karyotyping dan cek ke FSH-nya. Ya, itu bro dari saya. Terima kasih. Ya, saya kira ya memang susah ya. Ya, tentu itu dari segi teorinya arahnya ke sana tadi sudah disampaikan. Tapi dari segi prakteknya tentu kita tetap pada anamnesis yang baik, inspeksi yang baik, pemeriksaan klinis apa yang bisa kita periksakan, baru kemudian ke laboratorium, lalu baru ke urutannya secara praktis yang selalu kita lakukan di kamar praktek kan demikian. Jadi tidak ujuk-ujuk ke MRI misalnya, tapi dengan pemeriksaan awal, pemeriksaan yang urut, kita bisa lebih praktis menghemat biaya dan lain-lain. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kalau ini. Pertanyaan kedua, mohon izin bertanya, mengapa batasan 3 siklus diidentikan dengan 6 bulan?
bukankah siklus haid normal rentangnya 3 sampai 5 minggu? Itu eh, pertanyaannya. Itu haid yang normal. Silakan Dr. Eli. Ya, baik, makasih. Jadi itu definisinya 3 bulan tidak sama dengan 6 bulan ya. 3 bulan itu kalau umpamanya 3 bulan berturut-turut atau 3 siklus berturut-turut dia tidak haid, ya. Tetapi kalau 6 bulan itu dia kadang-kadang 2 bulan dah haid atau 1 bulan dah haid. Terus berikutnya lagi nanti 3 bulan lagi seperti itu lagi. Dalam rangka 6 bulan itu dia seperti itu maka dikatakan amenorrhea sekunder. Jadi nggak bisa diidentikan 3 bulan itu sama dengan 6 bulan. Jadi 3 bulan itu kalau dia siklus haidnya tidak secara berturut-turut 3 bulan dah haid itu dianggap amenorrhea primer. Tapi kalau belum 3 bulan 2 bulan dia sudah haid, tapi nanti mungkin 2 bulan berikutnya dia seperti itu lagi, tapi dalam waktu 6 bulan maka dikatakan amenorrhea sekunder. Nah, eh, jadi ya memang betul siklus haid itu 21 hari sampai 35 hari. Ya, 35 hari itu berarti ya sekitar 45 minggu ya. Betul, dianggap normal. Jadi kalau umpamanya 3 bulan berturut tidak haid, itu kan sudah tidak normal, maka dikatakan amenorrhea sekunder. Ya. Jadi tidak diidentikan sama, Bro. 6 bulan dan 3 bulan, 3 siklus itu. Ya, saya kira kok begitu jawabannya ya. Memang tadi dikatakan 3 sampai 5 minggu haid yang normal. Ini memang haidnya tidak normal. Jadi ada orang yang haidnya tidak normal, tidak selalu tiap bulan dia mens, atau kadang-kadang dia mensnya sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Tapi kalau dia sudah pernah mens, ya tidak amenorrhea primer lagi namanya. Jadi amenorrhea sekunder kalau sudah pernah mens. Tapi kalau dia belum pernah mens, namanya amenorrhea primer. Saya kira Ya, itu jawabannya. Belum ada lagi. iya, belum ada lagi. Saya saya sharing kasus saja ya, Prof. Silakan, silakan. Iya, jadi ada 2 atau 3 kasus sebenarnya dengan amenorrhea primer ini saya kasihan sekali. Pasiennya umur ya masih SMP gitu ya, dengan kista endometriosis amenorrhea primer, terus tahu-tahu diputuskan dilakukan dibuka ternyata hematosalping dan kista endometriosis bilateral. Hematosalpingnya dipotong ya. Kemudian pasien itu datang lagi 1 bulan 2 bulan sakit lagi nyet lagi tidak haid lagi karena nggak puas periksa lagi ke dokter kandungan yang lainnya. Dokter kandungan yang lain lebih teliti diperiksa, wow ternyata hymen imperforata, solusinya cuma hanya insisi cross insisi. Jadi hal-hal seperti ini apa ya, mudah kalau kita bisa meneliti secara seperti detail seperti yang disampaikan Prof. Mengenai anamnesa, pemeriksaan fisik untuk kasus-kasus amenorrhea primer. Jadi harus hati-hati, amenorrhea primer tidak haid, sudah ada kista endometriosis, pastikan dulu outflow-nya normal apa tidak, terbentuk apa tidak. Jangan kita melihat berdasarkan USG saja kista endometriosis, ternyata dibuka hematosalping, dipotong hematosalpingnya, pasiennya masih usia muda, ya bisa. Jadi ini pembelajaran memang tidak baik untuk pasien, tidak nyaman untuk pasien, tapi ya sangat pelajaran berharga untuk kita semua. Ada pertanyaan lagi tuh, Bro? Pertanyaannya tapi tidak makanya topik tidak mengenai topik. Ya, Mohon izin bertanya, Nona 18 tahun, amenorrhea sekunder. Nah, sekunder itu sudah tidak primer itu. Jadi tidak topiknya pagi ini adalah amenorrhea primer. Aduh, ya. Tes P negatif, tes OP positif, P. Oh, P itu progesteron ya, progesteron dengan estrogen progesteron positif. FSH ganggu dengan E2 cukup rendah.
bagaimana dengan prognosis fertilitasnya? Saya kira itu memang lain ya. Kalau ini masih bisa ditangani ini. Barangkali Dr. Eli barangkali mau jawab. Tapi enggak. Saya mungkin Dr. Ratna, mungkin Prof gantian. Terima kasih kesempatannya. Jadi ini Nona 18 tahun, aminoris bunda berarti dia sudah pernah haid. Kemudian dari tes progestinnya dia negatif menunjukkan bahwa dia tidak ada endogen estrogennya tidak ada, sehingga tidak ada proliferasi endometrium dan diberikan menunjukkan bahwa dia hipoestrogen ya, hipogonadism. Kemudian tes estrogen progestin positif, berarti dia outflow-nya tidak ada gangguan. Nah, ini kita tinggal membedakan kalau estrogennya tidak ada, ini kelainannya di sentral atau di perifer tadi. WHO tipe 1 sentral atau WHO tipe 3 yang di ovarium. Kemudian dia sudah benar ini melanjutkan dengan pemeriksaan FSH. FSH-nya ternyata tinggi, estrogennya rendah. Berarti ini kelainannya di ovarium. Karena tidak ada umpan balik negatif ke sentral sehingga gonadotropinnya disekresi terus dan tinggi. Nah, kalau ditanya bagaimana prognosis fertilitasnya, ya karena gangguannya di ovarium, untuk saat ini prognosisnya kemungkinan ya sangat jelek karena dia masuk usia 18 tahun. Jadi kalau gangguan di ovarium, maka sebenarnya kita harus melakukan evaluasi lanjutan. Yang pertama adalah karyotyping. Khawatirnya gonadnya ada testisnya. Ya, kalau dia kromosomnya karyotypingnya nanti XY, berarti dia kemungkinan ada testis di gonadnya, ada resiko untuk terjadinya keganasan dan terpaksa harus dilakukan gonadektomi karena usianya masih kurang dari 30 tahun. Kemudian diperiksakan juga bisa dengan FMR1. Jadi ini fragile X1. Biasanya pada orang-orang dengan retardasi mental ini bisa didapatkan gen FMR1-nya itu positif. Jadi mungkin itu Prof. Ini kalau saya mungkin fokusnya jadi dievaluasi dulu karyotypingnya bagaimana karena ini kan kegagalan ovarium yang terjadi pada usia kurang dari 30 tahun. Kalau dia kromosomnya XY ada resiko untuk terjadi keganasan. Dan yang terpenting pada pasien ini bagaimana kita menangani estrogen yang rendah pada jangka panjang karena hipoestrogen yang terlalu panjang akan menyebabkan gangguan termasuk di sini osteoporosis maupun kelainan bukan kelainan penyakit kardiovaskularnya. Ya, itu Prof yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi udah jauh dari topik ya. Ini juga enggak di topiknya nih, mikroadenoma, pemberian antiprolaktin sampai batas apa? Mungkin Dr. Reli bisa bromokritin atau Oke, baik. Jadi hiperprolaktin itu juga bisa menyebabkan amenorrhea juga ya. Kalau dari paparan Dr. Ratna itu hiperprolaktin eh, sekarang dimasukkan WHO tipe 4 ya hiperprolaktin. Tapi kalau yang dulu-dulu tipe 4 ini unclassified gitu ya, tapi sekarang ada hiperprolaktin masuk ke kategori 4 ya. Nah, sampai kapan ya pemberian anti prolaktin kita berikan sampai proteinnya normal dan sampai eh, orangnya bisa haid kembali ya. Patokannya situ secara klinis dan secara laboratorium. Jadi kalau umpamanya orang itu prolaktinnya masih tinggi, ya kita akan evaluasi, kita berikan lagi atau kita evaluasi ya, apakah ini ada sesuatu adenoma ya. Kita pastikan dengan pemeriksaan MRI kepala. Ya, kalau umpamanya refraktor dengan pemberian anti prolaktin, maka pembedahan alternatif untuk dilakukan pembedahan
melakukan reduksi adenomanya itu. Nah, pemberiannya antiplaktin apa aja? Bisa bromocriptid, ya, atau bisa juga dengan cabergoline, ya. Biasanya kalau bromocriptid itu efek sampingnya yang pasien yang nggak tahan adalah mual-mualnya sama tension headache, ya. Sehingga uh, pemakaian jangka panjang kadang-kadang pasien jadi rejection gitu ya, menolak, hingga akhirnya pengobatan tidak efektif. Nah, dengan pemberian gaberkolin itu jauh lebih efektif. Gaberkolin bisa kita berikan 0,25 atau 0,5 dua kali seminggu, kita berikan selama 4 minggu, nanti kita cek ulang. Kalau gaberkolin biasanya pasiennya lebih acceptable, tidak ada keluhan mual dan tension headache. Jadi biasanya cukup efektif untuk menurunkan hiperprolaktin. Demikian, Bang. Iya, ya mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Tadi dikatakan bromokriptin dosis, apalagi kalau dosisnya dinaikkan terus mungkin menyebabkan mual-mual ya. Jadi ada pilihan lain, gaberkolin. Ini dari orang tidak bernama tadi, dari Dr. Didi Supriyatno. Ini orang tidak bernama, izin bertanya dok, pasien sejak usia pubertas sudah diberi oleh dokter anak subendokrin pil KB kombinasi, didiagnosa dengan primary ovarian failure dan sudah karyotyping 46XX. Bagaimana treatment jangka panjangnya dok? Apakah direkomendasikan pil KB jangka panjang? Itu ya, barangkali dokter anak bisa menjawab nih. Kok dokter anak memberikan pil KB ya? Ya, Prof, terima kasih kesempatannya. Jadi ini sudah terdeteksi adanya prematur ovarium failure atau kalau dari pemeriksaan laboratoriumnya hipergonadotropin hipogonadism ya, berarti sama dengan kasus sebelumnya, FSH-nya tinggi dengan estrogen yang rendah. Jadi target pada pasien ini adalah bagaimana kadar estrogennya, karena dia masih jauh dari usia menopause, sehingga dia tidak boleh jatuh dalam keadaan hipoestrogen jangka panjang yang memberikan efek pada kesehatannya. Kalau ditanya apakah boleh direkomendasikan pil KB jangka panjang, boleh. Karena kita targetnya adalah estrogennya dia terpenuhi, sehingga mencegah efek pada osteoporosis maupun gangguan pada kardiovaskularnya. Tapi sebenarnya karena ini karyotyping sudah ya, kita harus melihat penyebabnya apa. Tadi saya belum menyebutkan, selain diperiksa Fragile X1-nya, juga ada enzim tertentu, yaitu apa? Androgen antibodies itu juga perlu dilihat untuk melihat apakah ada semacam penyakit autoimun yang menyebabkan ovaritis, sehingga menyebabkan penurunan cadangan ovarium lebih lanjut. Hipergonadotropin hipogonadism ini memang bisa disebabkan oleh penurunan cadangan folikel, tapi juga bisa disebabkan oleh ovarium resistant gonadotropin. Mungkin ini bisa kita bedakan dari pemeriksaan transvaginal sonografi. Jadi kalau memang POI, maka kita sudah tidak bisa melihat lagi folikelnya. Tapi kalau pada resisten ovarium gonadotropin, kita masih bisa melihat gambaran folikel, hanya saja dia sudah tidak peka lagi terhadap rangsangan FSH untuk menyebabkan terjadinya folikulogenesis. Masalahnya kalau untuk membedakan ini kan kita masih harus melakukan transvaginal sonografi, sehingga ini belum bisa dikerjakan kalau pada gadis atau yang belum menikah. Tapi inti dari pertanyaan ini bahwa apakah boleh, memang justru harus diberikan suplemen estrogen, apakah dalam bentuk pil KB atau kan estrogen dan progestin secara siklik, terserah, tergantung kondisinya. Jadi memang harus diberikan suplemen estrogen. Terima kasih, Prof.
Ya, itu jawaban dari Dr. Ratna. Saya kira ini sudah menyimpang dari topik ya. Dapatkan gambaran terus. Ini pertanyaan dari yang terkait ini, seorang perempuan 40 tahun, menikah 4 tahun dengan amenorrhea primer. Dari pemeriksaan spekulum tampak kedalaman vagina 5-6 cm, tidak tampak porsio, dan USG tidak didapatkan gambaran uterus maupun ovarium. USG-nya sudah vaginal enggak nih ya? Keluhan pasien dan suami, gangguan berhubungan karena tidak dapat Kristus sampai dalam. Mohon petunjuk apakah tata laksananya. Matur nuwun dokter. Ini dokter ini sudah lain-lain. Ya, Prof, terima kasih. Ya betul. Jadi ya bisa ada hubungannya, bisa nggak ada hubungannya. Karena sama-sama amenorrhea primer. Tapi ini adalah kemungkinan besar adalah outflow-nya. Ya, outflow-nya Dan juga bermasalah. RKH. Iya, Nggak betul. apa, Yang tanda sekundernya ada apa enggak? Kalau ada betul, kemungkinan besar RKH. Apakah betul. betul tidak ada ovarium? Sudah betul-betul di vaginal atau MRI atau apa? Ya, ya jadi betul. Harus harus dipastikan seks sekundernya sudah ada belum. Jadi tumbuhan payudara normal kah? Terus rambut pupisnya normal kah? Gitu ya. Kalau normal semua, terus tidak ada porsio, gitu, spekulo, vaginanya ke dalamnya eh, dangkal gitu, ya kemungkinan besar adalah suatu eh, MRKH, yang Modified Rokitansky-Hauser Syndrome. Dan solusinya kalau memang ini hanya masalah hubungan seksual, ya solusinya konsul ke dokter urogin. Kalau perlu dibikinkan vagina yang lebih lebih apa lebih dalam gitu ya. Saya nggak tahu tekniknya apa, pakai metode apa. Untuk fungsinya adalah sebagai hanya fungsi seksual saja, sedangkan untuk fungsi reproduksinya ya kemungkinan besar kalau yang betul MRKH ya salah satunya untuk fungsi reproduksinya transplantasi uterus gitu ya, atau donor oocyte ya, surrogate mother gitu. Ada pasien-pasien dengan MRKH. Cuman kalau di dunia transplantasi uterus sudah beberapa kali dilaporkan, pertama kali di Swedia, kemudian sekarang banyak di apa namanya di India juga sudah mulai melakukan transplantasi uterus, bahkan di India dengan melakukan laparoskopi transplantasi uterus. Ada kasus-kasus MRKH ini, itu masih ada harapan mereka untuk bisa mempunyai keturunan. Demikian Prof dari saya. Ini ada pertanyaan, boleh bertanya langsung boleh? Oh ya, ada yang angkat tangan, raise hand. Galaran Matu, dokter Galaran Matu. Silakan, silakan. Untuk Madu ini di Ada Kalimantan siapa? Utara. Silakan sampaikan pertanyaannya. Kalau Masih ditawarkan, Prof. Mungkin belum, tapi ada pertanyaan beliau itu mungkin kalau mungkin beliau belum sempat bergabung. yang nggak tahu, apakah perlu terapi hormonal pada amenorrhea sekunder anak di bawah 18 tahun? Pada kasus Aca diperlukan terapi hormonal. Waduh lah, aneh lagi gini pertanyaannya. Saya enggak, ini jauh dari topik. Oh, terapi apa ya? Sekunder anak di bawah tahun, ada kasus.
Apa diperlukan terapi hormonal? Ya, silakan barangkali Dokter Ratna bisa menjawab. Mungkin Dokter Galeran Matu bisa memperjelas tadi yang raise hand, yang izin untuk bertanya langsung, Prof. Mungkin pada Ya, kasus akan tergantung kasusnya. Ini sudah ada namanya, tapi belum apa, speakernya masih apa, masih bisa difasilitasi Dokter Seto untuk Dokter Galeran Matu untuk apa menyampaikan pertanyaan secara lesan. Iya dok, coba mungkin kami hubungi dulu. Ya. Cuman seperti masih Ya, mungkin penyebab sambil amenorrhea pelayan. primer. Halo Prof. Nah, ini sudah nyala. Ini Halo, silakan Dokter Galar. halo, selamat siang Prof. Selamat siang Dokter. Selamat siang. Ini. ya, Silakan. Ya, ya, Pak Carlo. mau bertanya, Dokter, terkadang pasien anak-anak di bawah 18 tahun datang ke kita amenorrhea sekunder 3-6 bulan. Terus kemudian apakah pada anak-anak dengan usia 18 tahun perlu terapi hormonal untuk regulasi haidnya? Apakah ada tempat untuk regulasi haid dengan pemberian hormonal pada anak-anak di bawah 18 tahun, Dokter? Dan kiranya eh, jika ada terapi hormonal, kira-kira pada kasus apa yang kita berikan, Dokter? Ya, tadi Dokter Ratna, bagaimana? Oke, makasih. Jadi tergantung kasusnya ya. Kalau amenorrhea sekunder pada anak-anak mungkin usia kurang dari 18 tahun, pada remaja lah. Pada remaja kurang dari 18 tahun ini kemungkinan disebabkan oleh belum maturnya hubungan antara hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Sehingga kalau kita mengatakan apakah perlu diterapi hormonal, perlu hanya untuk membuat endometrium ini lurus secara siklik. Jadi hanya perlu diberikan progestin saja. Kemudian kita lihat apakah dia nanti dengan bertambahnya usia dia semakin hubungan antara HPO, hipotalamus pituitari dan ovarium semakin bagus sehingga dia bisa haid secara teratur. Kalaupun kita mau memberikan estrogen dan progesteron karena salah satu fungsi estrogen adalah untuk menumbuhkan reseptor FSH di folikel atau di sel granulosa, kita bisa kita coba berikan 3-6 bulan, kemudian dilepas, dilihat apakah hubungan antara HPO aksisnya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kok hilang suara Dokter Ratna? Mohon maaf. Jelas-jelas Pak tadi Pak, suara yang Dokter Ratna jelas. Oh, tidak jelas. Oke. Kok di saya tidak terdengar? Ya sudah, terus. Terus Dokter Ratna. Saya kok tidak dengar. Nggih, sampun Prof. Mungkin perlu dilihat juga ya penyebab amenorrhea tadi kan kita melihat juga bagaimana fungsi tiroid, bagaimana fungsi dari prolaktinnya. Jadi kita cek prolaktinnya paling enggak pada gadis ini atau fungsi tiroidnya. Bisa saja terjadi hipotiroid ya atau terjadi hiperprolaktin. Hiperprolaktin bisa juga terjadi sekunder akibat dari hipotiroid. Jadi selain diberikan terapi hormonal, kita juga mencari penyebabnya. Dokter Galeran bisa melihat fungsi tiroid dan eh, prolaktinnya. Cek TSHS dulu, kemudian dengan apa T4 tiroksinnya bagaimana dilihat kalau dia normal dan prolaktinnya normal mungkin hanya karena belum maturnya atau belum bagusnya hubungan antara hipotalamus pituitari dan ovarium. Demikian Prof. Mudah-mudahan bisa tertangkap suara saya dengan baik. Terima kasih Prof. Oh, jelas. Sekarang jelas. Amenorrhea sekunder nak dibahas. Ada tambahan Dokter Eli? Tidak ada. Cukup. Cukup, Bro. Cukup ya. Jadi ini yang ya, kok tidak ada lagi pertanyaan? Oh, sudah 10.56 ya. Ya, seperti saya awal tadi ini, hipok-hipok ini topiknya kok terlalu sukar ya.
komentar saya nih pada panitia. Kasusnya hampir tidak ada sih ada. Kalau nggak salah berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu ada pelari, tapi sekunder ya, mungkin amenorenya sekunder. Dengan pelari jagoan dari Salatiga itu. Dia jadi amenore setelah karena terlalu keras latihan olahraganya itu bisa menyebabkan amenore. Jadi terkait pada anoreksia nervosa dan itu yang dari hipotalamus, hipofise. Ya, barangkali karena topiknya memang agak sukar nih Dokter Seto. Untuk kasusnya memang tidak ada. Jadi orang kan biasanya lebih banyak pada kasus sehari-hari bertanya, menghadiri. Ini kasusnya hampir nggak ada. Ada sih ada, tapi seperti saya sendiri belum pernah menemukan, tapi bukan berarti tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya saya kembalikan saja ke Dokter Seto karena sudah hampir jam 11, kurang 3 menit, 2 menit. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Sayang topiknya memang agak sukar karena kasusnya jarang dan ya begitulah. Dari saya kembalikan ke Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eli, Dr. Ratna yang sudah mau memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak sesuai dengan topik. Terima kasih. Ya, Terima terima kasih, Bro. kasih. Sama-sama, Bro. Oke, terima kasih Matur nuwun, Prof. Nanti dimasukkan buat kami karena memang judul-judul dari tanya spesialis terutama dari FAIR ini memang sebenarnya usulan dari divisi kemarin kebetulan disusun oleh ketua divisi dan juga Dr. Wi juga. Jadi mungkin memang kebetulan saya harusnya Dr. Jimmy tampil hari ini cuman beliau berhalangan karena ada operasi. Mungkin Dr. Jimmy ada apa yang dimaksud mau disampaikan sebenarnya mungkin apakah tetap kita kewaspadaan bagaimana kasus-kasus amenorrhea primer yang ada kita harus hati-hati yang mungkin seperti tadi yang sudah dipaparkan Dr. Reli juga jadi sebenarnya kita tidak serta-merta adanya fenomena mungkin di antara kita sendiri ya pokoknya semuanya yang amenorrhea langsung diberikan progestin challenge test di mana itu tentunya juga berbahaya kalau memang gangguannya kliennya mungkin di outflow mungkin demikian yang dimaksud di sini tapi nanti kita akan susun judul-judul yang lebih menarik lagi dan banyak kasusnya di masyarakat mata ditemui oleh sejawat semuanya. Sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu lagi dalam tanya apa saja setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 di tiap minggunya dan jangan lupa untuk sekali lagi akan mengisi pembelajaran di LMS di Pelataran Sehat supaya mendapatkan SKP dari Kemenkes. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Lila, Dr. Andi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.